Episode 17 Kita Punya Cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Nah, di episode ini kita punya topik yang mungkin belum pernah kita bahas di episode sebelumnya. Cukup spesial, karena kali ini kita kedatangan narasumber seorang konten kreator. Pasti salah satu dari kalian udah ada yang kenal, atau pernah nonton videonya di YouTube. Memiliki 169.000 subscriber dan 15,7 ribu followers Instagram. Sudah ada Danang Giri Sadewa di sini. Halo Danang. Halo Danang, selamat datang. Halo semuanya. Ya, apa kabar Nang? Baiklah ya, di tengah pandemi yang kita terbatas seperti ini, harus ngapa-ngapain, iya harus ada peraturannya, tapi tetap Ya, alhamdulillah iya. masih diberi kesehatan gitu. Iya benar, alhamdulillah. Ya, Ya sebelumnya terima kasih banget nih Nang udah mau join di podcast kita ini yang baru-baru ini. Sama-sama. Ini udah episode 17 ya BTW ya. Iya. Aku bikin podcast baru episode 10 Pak. Udah berhenti lagi gitu. Jadi Tapi ini kan one step YouTube-nya ahead daripada aku. Lebih bagus daripada aku. kejar tayang kita soalnya. Iya nih. Danang ini sekarang lagi kuliah di Visipol UGM ya Nang ya? Iya, Visipol UGM angkatan 17. Mantap. Oke. Jadi Danang ini mulai jadi YouTuber atau konten kreator sejak kapan, Nang? Sebenarnya kalau ngomongin tentang YouTube gitu ya, aku udah dari 2011. Kalau akunku sendiri udah dari 2011. Dari aku SD, Pak. Nah, Uset, Wah, lama gila, juga. SD. iya kan, kalau kita bikin bikin email Google itu kan otomatis sepaket Iya, dengan otomatis. si YouTube gitu kan. Sebenarnya Iya. kita semua itu YouTuber, cuma kita nggak ngupload video gitu loh. Iya, Bedanya kan cuma benar. itu. Iya. Kalau ngomongin mainan YouTube udah dari 2011, cuma waktu itu ya cuma jadi penonton aja. Upload pertama 2013. Habis itu upload ya sering-sering karena buat ini aja sih. Dulu nggak punya ini Pak, nggak punya duit beli hard disk gitu, nggak punya duit. Habis itu ya udah video-video yang dibuat upload aja di YouTube gitu. Dulunya taunya gitu. Oke, lama juga ya, 2011. Iya gila. 9 tahun ya, berarti 9 tahun ya lalu. lalu. Iya, hampir 9 tahunan lah. Terus Nang, awal-awal waktu upload video itu emang kayak udah punya tujuan gitu atau apa gitu motivasinya pertama kali waktu itu? Motivasinya yaitu berangkat dari aku nggak punya duit beli hard disk, memori laptop udah habis. Terus aku nyari-nyari nih, oh ternyata di YouTube juga bisa upload video. Nah kebetulan kan file video nih biasanya gede-gede gitu kan. Iya, Dulu nggak tahu tuh iya. setting biar filenya kecil tuh nggak tahu. Satu video kadang bisa bergiga-giga gitu kan. Ya udah upload aja di YouTube gitu. Daripada menu-menuin gitu, kalau dihapus juga sayang. Motivasi awalnya itu. Terus seiring berkembangnya seiring berjalannya waktu ini lihat banyak YouTuber dulu sih masih zaman-zamannya Keong Racun, Sita Jojo Oke, dan iya. yang Selalu mendadak trending. viral dan lain sebagainya. Iya, Ya dulu iya. gila ya, YouTube punya power sebesar itu untuk ngangkat sebuah nama orang, terus ditambah lagi Bayu Skar dengan kayak gitu. Oh ternyata di YouTube yang tadinya aku mikirnya cuma bikin buat backupan aku upload video, ternyata kita bisa berkarya di situ. Itu sih motivasi awalnya. Tapi pada waktu itu emang video-videonya itu udah diedit gitu apa emang udahlah upload aja gitu? Udah diedit Pak. Aku emang dari dulu basicnya emang udah suka video ya, karena dari kelas 5 SD itu aku kebetulan, kalau mas-mas tahu waktu-waktu kecil zamannya kita itu kan ada serial mingguan atau serial harian di Trans 7 ya. Ini boleh nyebut merek TV kan ya? Oh boleh. Nggak apa-apa, boleh. Kita nggak disponsorin. Ini dulu aku pernah ikut syutingnya Laptop Si Unyil. Wow, iya. di Magelang tuh, Nang. Di Magelang. Jadi syuting 5 hari cuma buat 30 menit. Tapi aku enjoy di situ. Iya. Enjoy, seneng banget. Keren. Ternyata ini bikin video, bikin itu menyenangkan gitu loh. Iya. Dari situlah aku suka gitu. Terus tanya-tanya deh gitu. Sampai duit sunat dulu, sunatan kan suka dapat duit tuh. Beli kamera Pak, beli handycam. Asik. Terus Keren. edit-edit lah gitu. Iya. Tuh dari situ. Oke.
Danang ini anak PDD ya berarti ya kalau di panitiaan ya. Iya, dulu sempat 2018 megang DDD di PPSMB Palapa jadi editor video. Ya. Berarti emang udah dari awal nih udah passion gitu lah di editing video lah, syuting dan lain-lain sih. Bener. Iya, bisa dikatakan gitu. Editing pertama pakai software apa, Nang? Dulu pertama kali ngedit pakai Movie Maker, Pak. Oh Asik, iya. pernah. Bawa Windows. Gabungin foto-foto doang tuh udah seneng, kasih lagu udah seneng banget, Pak. Slideshow, iya benar-benar. Iya. Gila gitu. Pas zaman Windows XP gitu ya. Iya, masih Windows XP, foldernya masih kotak-kotak gitu loh. Yang itu. Iya benar. Iya. Kita juga ngalamin sih kayak gitu. Windows Movie Maker sampai sekarang Movie Maker udah nggak ada ya di Windows 10 ya. Udah nggak ada, tapi kayaknya kalau download masih bisa sih. Udah nggak bawaan gitu. Kalau dulu kan masih bawaan ya Windows XP, Windows 7 tuh masih kayaknya. Iya. Dulu di channel YouTube video pertama yang diupload apa, Nang? Di channel YouTube video pertama, ingat banget. Iya. Dulu film dubbing Narnia, film Narnia pakai bahasa Jawa. Tapi kena take down, Pak. Dulu kan masa kecilku diiringin dengan berbagai sajian tontonan kayak Batman dubbing Jawa, SpongeBob dubbing Jawa, gitu-gitu kan. Oh iya. Ya, aku nyoba tuh gitu kan. Pakai film pada waktu itu Narnia. Aku nggak tahu tentang copyright dan sebagainya. Ya udah, ini bagus nih, keren nih gitu. Aku upload lah di YouTube hasil dubbinganku itu. Tiba-tiba kena take down, nggak paham kan. Gitu. Tapi kalau di tahun itu udah ada istilah copyrightnya juga ya. Udah, Pak. Jadi take down tuh udah langsung gitu ya. Kamu melanggar pedoman komunitas ini bla 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 bla. Ya aku nggak paham dong, anak SMP gitu. Oh ya udah. Berarti aku nggak dubbing lagi gitu. Terus aku bikin video itu, setelah itu masih ada di YouTubeku Goyang Kaisar, Pak. Yang yang di trans ya. Yang goyang kamu, Nang. Iya, aku sama teman-teman SMP masih pakai kamera HP yang VGA. Nah, soundnya itu pakai HP temenku di play. Jadi di play di sampingnya. Terus ditempelin di mic-nya HP-nya yang kerekam gitu. Jadi zaman dulu kayak gitu. Terus respon orang-orang sekitar ketika pertama ngeliat Danang suka bikin video tuh gimana sih, Nang? Apalagi ketika misal nge-vlog di depan kamera kan biasanya suka diliatin tuh. Kalau ngomongin ini dari tahun dulu aja ya, maksudnya dari aku SMP, SMA itu annoying. Maksudnya orang tuh ngapain sih? Lu ngapain buat video dan lain sebagainya. Paling ya satu dua orang mengapresiasi. Terus teman-teman dekat juga cuma buat seru-seruan gitu. Tapi orang-orang yang teman-teman gitu ya ngapain gitu loh. Kamu tuh ngapain? Dulu orang nenteng kamera di depan muka gitu. Ini aneh banget gitu. Iya benar-benar. Ini ngapain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu 2017 ke atas orang ngevlog dengan kamera itu udah mulai dimaklumin gitu. Jadi dulu aku di keramaian pakai ngevlog gitu. Referensiku kan ya udah banyak orang yang ngevlog pakai kamera di flip gitu kan. Tapi di daerahku ya Magelang Pak, maksudnya daerah dan lain sebagainya. Iki wong ki ngopo gitu kalau ini orang ngapain gitu loh. Ya aneh dulu. Tapi sekarang ngevlognya apa? Posisi ngevlognya di tahun 2011 juga, Nang? Enggak, posisi aku ngevlog pertama tahun 2015-16an. Masih udah mulai banyak vlogger lah ya. Iya, udah mulai banyak, tapi di daerahku, di lingkupku sendiri belum ada. Belum banyak lah ya. Terus aku masih pakai kamera DSLR itu gede banget. Iya. Berat banget Pak itu. Dan aku nggak bisa lihat mukaku, nggak bisa ngontrol. Jadi satu video itu isinya mukaku semua Pak, gitu. Kedeketan Pak. Iya, itu nggak paham lensa apa. Intinya, wow ini DSLR udah keren banget gitu dulu. Keren banget kan ya. Padahal nggak tahu settingan ISO-nya gimana. Tahu, main auto hajar aja gitu. Zaman dulu. Iya bener. Tapi emang sebenarnya susah ya buat ngomong di depan kamera itu yang bikin kita juga susah gitu ya. Kayak gitu ya nih, kadang malu, nggak pede gitu. Tapi kalau Danang kan sekarang
dari dulu mungkin ya udah kelihatan gitu kalau pede gitu, langsung ngevlog gitu. Bukan pede Pak, lebih nggak punya malu sebenarnya. Nah itu Bodo gimana amat Nang? aja gitu lah ya. Gimana kok Bodo bisa langsung enak gitu ngomong di depan kamera itu gimana Nang? Enggak langsung enak ngomong di depan kamera sih sebenarnya. Semua itu proses Pak. Cuma Iya, dari awal ya? dari dasarnya emang nggak punya malu itu ditambah dengan kayak gitu ya udah bodo amatan. Aku orangnya bodo amatan sama persepsi orang. Yang penting menurutku itu baik ya udah aku jalanin gitu sih. Kalau aku lebih kayak gitu. Oke. Berarti pas waktu pertama kali masuk kuliah itu subscriber udah lumayan Nang ya? Masuk kuliah itu subscriberku 3.000. 3.000. Udah lumayan tuh. Iya. Udah seneng lah ya pada waktu itu. Iyalah Wah. udah banyak itu. Udah bayangin Pak 3.000 orang dikumpulin di satu tempat lapangan tuh penuh banget. Dulu seneng banget 3.000. Gila, iya. Banyak banget itu. Terus teman-teman waktu kuliah itu ngelihat Danang ini seorang YouTuber gitu, mereka pada responnya gimana Nang? Apa wow gitu, apa malah ih lu jadi YouTuber nih, yakin gitu. Iya, ini lucu. Jadi kalau di UGM kan ada ini ya PPSMB ya, di Univ gitu kan, di 1-2 itu di universitas sama teman-temannya. Ya aku udah ngebawa diriku, aku ngenalin, aku punya channel YouTube. Tapi teman-temanku tuh ya maksudnya masuk sih ngapain gitu, pede amat lu gitu loh, pede amat dan lain sebagainya. Ya tetap memandang kamu orang siapa gitu loh. Terus perkenalan gitu, aku ngenalin aku punya channel YouTube dan lain sebagainya. Karena emang menurutku itu sebuah kebanggaan dengan 3.000 subscriberku gitu kan. Daripada kalian-kalian yang belum punya subscriber, aku punya 3.000. Pada waktu itu udah dibanggakan Pak. Tapi kalau sekarang diinget-inget itu memalukan banget gitu loh. Ngapain gitu orang perkenalan, ya udah sih lu punya subscriber segitu lu mau ngapain gitu kan. Tapi mungkin itu buat promosi juga Pak itu Pak. Iya. Tapi apa ya benefitnya dari itu sih menurutku kita lebih bisa, maksudnya punya pembeda gitu loh. Jadi orang lebih bisa kenal dengan kita dan lain sebagainya daripada kita perkenalan biasa-biasa aja, kadang orang lupa gitu kan. Iya, benar. Kalau kita perkenalan dengan sesuatu hal yang beda, orang pasti ingat. Kadang baru selesai sesi kelas, abis itu ngajak ngobrol, langsung tahu, Danang ya yang ini, yang diinget-inget ya karena YouTube-nya, YouTube tadi gitu. YouTube-nya punya 3.000 subscriber gitu ya. Iya. Pak itu pas perkenalan ini ya di kelas itu ya? Iya di kelas. Oke. Terus pernah nggak sih Nang dia omong misal sok ngartis lah atau gimana lah gitu, atau mungkin sampai sekarang gitu Nang? Karena kan mungkin beberapa kekhawatiran teman-teman juga ketika pengen jadi content creator tuh ketakutannya kayak gitu loh Nang, kayak kurang pede dan lain sebagainya gitu. Kalau dikatain sok ngartis sih, alhamdulillah aku pas awal-awal mungkin. Awal-awal sih enggak ya Pak, lebih ke pandangan apa ya, miring atau maksudnya kurang percaya. Alah lu tuh ngapa sih sok kepedean, lebih kepada sok kepedean. Kalau sok ngartis sih enggak, lebih sok kepedean sih, ngapain sih sok asik dan lain sebagainya, lebih ke situ sih. Gitu. Tapi sekarang bisa buktiin bahwa omong-omongan dulu tuh jadi apa ya, jadi dibalikan faktanya gitu lah istilahnya ya. Ya alhamdulillahnya bersyukurnya di situ. Bayangin kalau aku tetap stuck di 3.000, aku seperti apa gitu kan. Iya kan? Ini orang sok kepedean, stuck terus gitu. Aku malu, tapi beruntungnya ini ada grow gitu, ada progress. Jadi ya udah gitu. Dan malah membanggakan sih kalau sekarang jatuhnya. Coba 3.000 subscriber terus ntar jadi bahan olok-olokan di tongkrongan gitu kan. Udah aku lebih baik cabut dari tongkrongan itu Pak. Lebih baik aku jadi anak yang pendiam di rumah gitu. Kalau itu masih ini diinget-inget tuh apa ya, memalukan gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi. Tapi mungkin gara-gara itu Nang bisa jadi sesukses ini gitu, siapa tahu. Iya makanya kayak dari situ terus orang-orang pada manggil, pada kenal YouTuber. Aku tahu itu konotasinya ngejek Pak. Iya. YouTuber. Oh pernah kayak gitu Nang, pernah. Iya di awal-awal tuh kayak gitu. YouTuber. Itu di awal-awal kayak gitu. Tapi mungkin aku selalu percaya dengan konsep
perkataan ada doa. Mungkin mereka yang ngejek-ngejek itu doain diamini gitu loh. Jadi beneran gitu. Bener. Tapi sampai sekarang masih kayak ada yang kayak gitu, Nang? Alhamdulillah kalau sekarang udah pada sadar. Oh iya. Karena sudah sadar emang beneran YouTuber dan menghasilkan gitu loh. Jadi lo mau apa gitu? Iya. Kalau ini Nang, ketika kamu mahasiswa itu jadi YouTuber itu apa gitu manfaatnya gitu? Ya, pengaruhnya gitu yang bisa didapat. Pengaruhnya, impactnya gitu ya, yang bisa didapat. Iya. Apakah menambah koneksi atau dapat nilai bagus kali? Dikenal dosen mungkin. Nilai bagus kayaknya enggak, karena UGM kan ya emang gitu ya Pak ya, kita tahu lah. UGM memang ya kalau lu bego ya udah bego, nggak bisa dibantu. Udah. Apa mau lu YouTuber mau lu siapa, kalau emang bego ya bego. Tapi yang aku dapetin sih manfaatnya lebih kepada ini sih Pak. Kita punya link-link yang tidak bisa didapatkan oleh mahasiswa lain. Contoh nih, kalau ini jujur aja ya. Iya. KKN ini sebenarnya aku nggak KKN periode ini. Gara-gara aku dulu pernah kontakan sama Humas UGM. Iya. Ya, terus abis itu kolaborasi sering gitu kan. Terus abis itu aku lupa daftar KKN, Pak. Aku lupa daftar KKN. Kan harusnya nggak bisa tuh ya. Iya. Terus aku ngechat ke DPKM. Wah Pak, saya lupa gini-gini. Wah nggak bisa Mas, Anda harus ikut tahun depan KKN-nya gitu kan. Wah stres dong. Habis itu aku ngontak nih Humas UGM. Bisa tolong dibantu nggak ini? Langsung dibantu, langsung ke kepalanya. Bukain aksesnya. Gila Pak. Bukan main. Ya, kayak yang jalan-jalan kayak gitu loh. Cuma maksudnya ya ini salah satu benefit aja gitu loh buat teman-teman. Tapi nggak mentang-mentang lu jadi YouTuber terus lu memanfaatkan segalanya, nggak. Cuma ini karena kepepet aja gitu sih. Iya benar-benar. Iya benar. Tapi dosen-dosen ada yang ngerti juga nggak sih Nang kalau kamu itu konten kreator gitu? Aku rasain 1 tahun ke belakang ini ya pada udah mulai tahu. Cuma waktu awal-awal ya nggak paham gitu. Terus karena mungkin aku kan sering diajak collab sama UGM ya, dalam artian di akun Instagramnya UGM, di akun YouTube-nya UGM, terus sering ada aku muncul. Mungkin mereka pada sadar, terus mintain tolong, mintain bantuan gitu-gitu. Iya. Oh ya, tadi kan katanya sering ini sama UGM tuh. Nah, Danang tuh sebenarnya brand ambassador-nya UGM atau gimana sih Nang sebenarnya? Kan aku waktu itu pernah lihat stikernya juga tuh, Danang pakai jaket UGM gitu. Iya. Sebenarnya aku nggak tahu ya statusku tuh apa, cuma diajak collab gitu. Terus tapi kadang-kadang orang-orang juga bilang, kamu tuh brand ambassadornya UGM. Loh kenapa gitu? Aku tanya kan. Kenapa gitu? Yo kamu dibuatin gift sama UGM, di Instagram ada mukamu, terus kamu di YouTube-nya, terus di setiap postingan hanya ada kamu sama 1 orang lagi namanya Dianti gitu kan, yang cewek itu Dianti. Iya tahu. Ya aku nggak pernah secara resmi dibilang brand ambassador, cuma ya bebannya tuh hampir mirip sama brand ambassador gitu. Tapi hitam di atas putih, nggak ada kontrak Danang Gersadewa itu brand ambassador, nggak ada. Cuma sering diajak collab, terus ya abis itu tekanannya tuh ada. Tekanannya menjadi brand ambassador gitu. Padahal aku merasa sih enggak gitu. Dan nggak ada pernyataan resmi. Mungkin Humas UGM siapa tahu dengar ini gitu. Iya. Ini kejelasan Danang tuh apa gitu kan. Tapi ya lebih baik seperti ini sih Pak. Oh ya Nang, Danang punya Danang Lover juga ya Nang? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? 2016, 2017 kalau nggak salah. 2017, 2018 itu tiba-tiba ada akun gitu Danang Lovers. Ini apaan gitu kan? Akun itu uploadin fotoku dan lain sebagainya, kok namanya Danang Lovers gitu. Terus tak DM lah adminnya gitu. Ini siapa dari sebagainya, nggak mau ngaku, cuma ya udah Mas, kita akun fanbase gitu. Padahal aku pada waktu itu subscriber masih belum ada 10.000 Pak, belum ada 10.000 itu 2000. Biasa. Apaan belum ada fanbase 10.000 aja gitu. Udah. Iya. Tapi sampai sekarang nggak tahu tuh
adminnya Nggak siapa? tahu adminnya siapa. Mungkin kalau admin dengerin ini tolong kamu balas DM ku lagi gitu ya. Nggak pernah dibalas lagi. Kayaknya udah mati tuh akun, Pak. Iya. Udah Dan gede tolong terus nggak diaktifkan ngefans lagi lagi supaya gitu. followernya naik ya, Nang. Iya. Udah dapat followers banyak terus kabur. Iya, Enggak, baru mungkin 19 gitu ya. sih sekarang. Iya, itu 2018-an awal kayaknya, Pak. Ini udah 2 tahunan Oke, gitu. udah tahun. Lupa password kali. Lupa password atau dia udah nggak ngefans. Apa lagi nggak tahu. Iya, iya, iya. Dulu anak-anak kecil Iya. mungkin kalau udah berkembang dewasa kan suka apa sih ini kok aku bikin Suka, ginian gitu kan. Sadar lah, insaf. Sadar, insaf. Yoi. Oke, nah YouTube kan sekarang udah jalan nih. Tentu AdSense udah jalan juga dong, Ngang. AdSense jalan, Pak. Jalan, alhamdulillah. Mantap. Selain itu juga diundang jadi narasumber dan beberapa acara juga kan, Nang. Mantap. Nah, adakah perbedaan yang signifikan dari segi ekonomi Danang sendiri? Wah, kalau perbedaan Ada nih. signifikan sih lebih ke ini sih, Pak. Sekarang udah nggak minta duit orang tua, bedanya sih ini. itu. Jadi Oke, full keren. menghidupi biaya sendiri. Jadi kayak ya udah, kamu mau mikir kehidupanmu sendiri kayak gimana, mau boros-boros di awal atau di akhir dan sebagainya. Udah nggak minta duit lagi. Dan yang aku rasakan sih kalau di dunia kreatif seperti ini kan kita jatuhnya kayak apa ya, freelancer, nggak dapat apa ya, pendapatan tetap gitu. Iya. Kadang Iya. bisa kaya banget, kadang bisa miskin banget gitu loh. Jadi Iya. waduh, ini gimana nih kalau kayak gini gitu. Ya jadi Dan platform memang kan apa? juga bisa mati suatu saat ya. Nah, itu dia. Makanya yang aku jaga sih lebih kepada lu punya duit banyak, oke nggak apa-apa, tapi jangan lupa ingat investasi. Iya, investasi Ingat itu benar. nabung dan lain sebagainya, saving lah istilahnya. Jadi Iya. sebisa mungkin aku tetap menggunakan gaya hidupku yang lama gitu. Jadi aku maksudnya udah dapat income dan bisa sebenarnya beli yang makanan-makanan enak gitu, aku lebih milih makan burjo, aku lebih milih Asik, makan setuju, pinggir Nang, jalan. setuju. Karena kenapa ya? Orak-arik gitu Maksudnya ya. ketika kita udah punya income tuh bukan alasan kita untuk merubah gaya hidup Iya, sebenarnya, benar. Pak. Aku merasa kayak gitu sih. Ya, benar. Jangan biarkan uang mengubah gaya hidupmu gitu ya. Yoi. Makanya di awal setiap ketika ada duit masuk nih, langsung aku alokasiin ke itu saving gitu. Iya, Lebih keren. banyak Oke. proporsi ke saving dan lain sebagainya. Hidup aku masih pakai standar yang dulu gitu. Berarti UKT juga bayar sendiri, Nang? UKT alhamdulillah bayar sendiri, Pak. Wih, keren. Mantap. Kita zaman kuliah nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kan bisa beasiswa dan sebagainya mungkin. Iya, kan. iya. sih bisa. Tapi sebenarnya kan dari perjalanannya Danang itu kan panjang nih buat nyampai Iya, panjang. di titik ini gitu. Jadi jangan orang-orang itu ngelihat cuman pas suksesnya doang, tapi dia nggak tahu nih kerja kerasnya gimana Iya, benar. nih gitu kan. Jadi Iya. mungkin Danang kasih coba Nang tips gitu atau semangat buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber yang kadang mungkin ngerasa kayak insecure atau mungkin nggak pede atau gimana gitu, atau dibilang yang aneh-aneh Iya. lah gitulah, biar apa namanya, fokus aja gitu sama tujuan sama Percaya diri karyanya lah. gitu. Gini ya, Pak, kalau aku sih pesan buat temen-temen lebih kepada ya udah berkarya aja. Kalau kamu mau fokus di dalam satu bidang, ya lu harus spend apa ya? Ada pernah teori tapi lupa teorinya siapa, apa pendapat siapa gitu. Ketika lu mau expert di dalam satu bidang, ya lu harus punya 1000 jam di situ. Lu melakukan kegiatan selama 1000 jam di situ gitu. Jadi kalau apa kamu baru upload satu video terus nggak laku, nggak rame, frustasi, ya jangan gitu loh. Gitu sih, Pak. Benar-benar. Jadi kayak kita harus ketika kita milih fokus di suatu hal ya kita harus benar-benar fokus gitu ya. Jangan sampai fokus itu terbagi-bagi ke banyak hal gitu. Iya. Lebih baik seperti itu. Tapi kan namanya anak muda kan banyak pengen dicoba ya. Ya Iya. saranku sih Benar. coba aja. Kamu selagi masih muda belum menentukan fokus, coba aja semua gitu loh. Aku juga masih nyoba-nyoba sebenarnya di saat-saat seperti ini, aku masih nyoba-nyoba. Cuma secara garis besar
hargailah proses gitu. Kita berproses dulu, jangan mengharapkan hasil. Tapi kalau logika kita udah mengharapkan hasil, ketika kita nggak dapat hasilnya itu stres. Tapi kalau kita menghargai yang namanya proses, setidaknya kita bakal melihat progres di situ. Jadi fokus sama prosesnya. Dan kadang orang lupa sama proses gitu loh, Pak. Kadang orang pengennya hasilnya gini. Cuma tidak melihat proses-proses orang lain seperti apa. Pengennya instan. Nah, budaya-budaya instan ini harusnya ya jangan kita amini terus lah. Kita harus merubah pikir semua itu harus ada prosesnya. Kalau aku lebih kayak gitu. Iya, setuju. Benar. Walaupun di zaman sekarang nggak semuanya serba instan ya, tentu ada proses-proses yang juga harus kita nikmati prosesnya. Bener banget. Ini Pak, aku lebih kayak gini sih Pak. Aku punya sebuah keyakinan. Apa sih nyebutnya ya? Ini yang gini. Roda itu kan berputar ya. Tapi kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi roda berputar itu juga dipengaruhi oleh kecepatan perputarannya. Jadi ketika kamu naiknya cepat, turunnya pasti juga cepat gitu. Tapi kalau kamu berproses, berputarnya lambat, nikmati aja. Kamu naiknya juga bakal enak kok gitu. Di atasnya juga turunnya nggak bakal jelek gitu. Karena aku yakin setiap orang punya masa kejayaannya sendiri dan turunnya sendiri di setiap kehidupannya gitu. Jadi kita tinggal milih aja. Kita mau proses yang naik cepet banget, abis itu hilang, lupa entah kemana. Kayak KKI sekarang kita nggak tahu KKI kemana kan? Ya kan? Iya benar. Nah itu sempat viral banget. Cuma kalau kita berproses dan sebagainya, ya kita tahu lah banyak legend, mungkin almarhum Didi Kempot kalau kita tahu itu kan berproses dari awal. Jadi turunnya juga nggak lama gitu. Ini dilupakan juga nggak tiba-tiba lupa gitu. Bahkan aku masih mikir kalau almarhum Pak Didi Kempot tuh masih hidup sampai sekarang gitu. Karyanya masih banyak diputar banyak orang. Bakal dikenang sepanjang masa lah pokoknya. Bener banget. Bener sih itu kayak aku juga meyakini bahwa kehidupan itu tuh ibarat bumi berputar gitu. Kadang kita ngerasa di atas, kadang di bawah. Dan ketika kita di atas ya kita harus siap-siap buat ada di posisi paling bawah pun gitu loh. Kita harus ketika di atas harus punya banyak bekal supaya kita bisa siap ketika kita ditempa badai gitu. Iya benar banget. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya Danang, mulai dari tadi merintis channel YouTube-nya dari tahun 2011 sampai sekarang. Tentu bukan sesuatu yang mudah dan butuh perjuangan serta pengorbanan. Semoga apa yang tadi kita sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terutama buat yang pengen jadi konten kreator juga nih kayak Danang gitu. Iya benar banget. Hargailah proses sih kalau yang aku paling inget nih dari Danang. Hargailah proses, pokoknya jangan yang instan-instan. Pokoknya emang harus dinikmati proses itu gitu. Oke, terima kasih Danang sudah bersedia nih meluangkan waktunya menjadi teman cerita kita di episode kali ini. Sama-sama. Iya, seneng banget. Terima kasih, aku juga udah diajakin join ya. Semoga bermanfaat buat semuanya pendengar di sini. Dan semoga podcast ini tetap jalan ya, jangan kayak saya gitu. 10 episode habis itu mager gitu. Jadi kayak gimana? Aku pengen nge-podcast lagi deh Pak. Besok kapan-kapan kalau aku collab nanti bisa ajak-ajak kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Siap, ditunggu. Kita siap menerima ajakan kok pokoknya. Berkabar aja lah besok. Iya, oke. Oke, Danang semoga lancar KKN-nya yang online itu. Thank you. KKN online yoi. Semoga kuliahnya juga lancar sesuai harapan dan YouTube-nya juga semakin sukses lah. Pokoknya sukses di karirnya. Iya. Amin. Oke, cukup sekian episode kita kali ini. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.